biasa bukan? Nah, adik-adik, Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Hari yang Dijadikan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. musik. Semuanya bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersama mengucapkan ya Allah kasihanilah. Ya Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita dengarkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum Taurat akan diperdengarkan oleh adik-adik sekolah minggu. Persilakan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Amin. Ketujuh, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Berdoa, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik di rumah, kita akan kembali mengangkat satu lagu pujian. Mari kita buka Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat yang pertama dan kedua. Musik.
teman kita, ada yang bermain, belajar, mungkin ada juga yang mengikuti ujian. Siapa dari antara kalian yang berdosa, yang melakukan kesalahan, mungkin mendukakan, membuat marah orang tuanya atau temannya? Ya, kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita dengarkan nats bacaan untuk hari Minggu ini tertulis pada kitab Amos 5 ayat 6 dan akan dibacakan oleh teman. Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Musik. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta untuk sekolah minggu HKBP Bengkulu. Shalom adik-adik, warta kita pada minggu hari ini, Bible Camp pada bulan ini akan ditiadakan dan akan digantikan oleh kegiatan lainnya yang akan diberitahu selanjutnya. Baiklah adik-adik, warta kedua, kemungkinan pada tanggal 21 Juli 2020 kita akan melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasanya. Namun pemberitahuan akan diberikan lebih lanjut lagi nantinya. Shalom adik-adik.
Kita bernyanyi memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan nafas hidup kepada kami. Pada hari yang Engkau kuduskan ini, kami akan mendengarkan firman. Tolong kami anak-anak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu yang beribadah dari rumahnya masing-masing, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk sekolah minggu hari Minggu ini. Tertulis pada kitab Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 11. Tetapi kita akan membacanya sampai ayat 14. Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 14. Buka kitabmu, nanti baca di ayat 6, membaca ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur
berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, Nats ini adalah lanjutan dari yang hari Minggu kemarin. Siapa yang masih ingat apa yang ciptakan Tuhan pada hari yang pertama? Ya, bagus. Terang. Hari kedua? Ya, cakrawala. Untuk memisahkan air yang di bawah yang kita sebut embun, dan memisahkan air yang di atas dan yang di bawah yang kita sebut laut. Apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang ketiga? Ya, termasuk kumpulan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat benda-benda penerang. Hari kelima burung-burung di udara, ikan di laut. Hari yang keenam bukan. Ingat, hari keenam ada A, ada B. Hari yang keenam itu yang pertama apa? Hanya hewan. Hewan itu juga terbagi-bagi tuh. Ada hewan ternak, ada hewan hutan, dia yang liar, dan yang ketiga yang melata. Baru yang terakhir manusia. Tadi di dalam firman Tuhan diberitahu kepada kita kembali ayat 7 bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari debu tanah. Bayangin, dari debu tanah. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Ini tidak diperbuat Tuhan dibanding dengan ciptaan Allah yang lain. Terang terjadi hanya melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, jadilah cakrawala. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan mereka berkuasa atas burung-burung, atas ikan-ikan, atas segala yang diciptakan. Lalu dibentuklah dia dari debu tanah. Setelah terbentuk, bentuk laki-laki dan perempuan nih. Apa tadi diberitahukan Tuhan di ayat 7? Tuhan menghembuskan napasnya. Napas Tuhan itu diberikannya kepada manusia ke dalam yang dibentuknya itu, sehingga manusia itu tadi apa katanya? Menjadi makhluk yang hidup. Dalam bahasa Batak, tahu kan AKBP ya, Batak ya. Dalam bahasa Batak disebutkan Gabe Martoti dan Gulima. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia itu menjadi mendapat rohani. Adik-adik dengarkan, luar biasa Tuhan kita ini manusia. Dia ciptakan berbagai perbedaan. Harimau memang dia buas. Kelinci dia kecil. Gajah besar, tenaganya kuat. Pertanyaan, mungkinkah manusia lebih kuat dari gajah?
lebih kuat dari gorila? Mungkinkah manusia lebih cepat daripada kijang? Iya. Tetapi bukan kitanya yang lebih cepat atau lebih kuat. Di mana itu rahasianya? Tuhan memberikan kepada kita otak sehingga kita bisa berpikir untuk menciptakan kapal terbang. Tentu lebih cepat larinya dari kijang. Traktor, ya, itu tentu lebih dapat mengangkat yang lebih berat dari gajah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau demikian, apa yang mau kita katakan? Bersyukur kepada Tuhan. Apa artinya bersyukur? Mengucap terima kasih karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita katakan bersyukur menciptakan kita sebagai manusia, jangan menjadi suka-suka kita dengan hewan. Jangan menjadi suka-suka kita dengan tumbuhan. Ingat, kita juga diberikan Tuhan perasaan. Dengan perasaan itulah kita memelihara diri kita, memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Kita siram bunga, kita kasih makan ayam. Ada ayam di rumahmu? Atau ada yang punya kambing? Tunjuk tangan, siapa yang punya kambing di rumahnya? Kita beri makan. Mungkin kamu masih kecil ya, belum bisa melakukan itu. Ya, lihatlah. Doakan peliharaanmu. Doakan tumbuh-tumbuhanmu. Siram. Ya, bagian kedua sekarang adik-adik. Setelah Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan sesuatu untuk manusia. Apa itu? Taman Eden. Taman Eden ini juga disebutkan dengan nama Taman Firdaus, Taman Sorgawi, ya yang entah yang lain namanya. Tetapi Taman Eden adalah yang pertama yang dibuat Tuhan. Jadi bukan yang dibuat manusia, yang dibuat Tuhan untuk tempat manusia. Supaya bagaimana? Supaya manusia itu benar-benar bersama Tuhan, benar-benar merasa senang. Malah Tuhan bukan hanya menyediakan taman. Di dalam taman itu dibuat Tuhan sungai. Sungai itu berapa tadi katanya calonnya? 4 ya? Ingat? Apa yang pertama? Pisau. Apa tadi kata firman Tuhan tentang pisau ini? Sungai ini mengalir ya di daerah Hawila. Apa tadi katanya? Di sana ada emas. Tempat ada emas. Di sana ada perhiasan atau mutiara yang lain. Apa sungai yang kedua? Gihon. Yang ketiga, Tigris. Yang keempat, Eva. Adik-adik, apa gunanya sungai? Atau lebih tepatnya pertanyaan, apa gunanya air? Kita hidup kan harus makan, kan harus minum supaya kita sehat. Adik-adik juga harus seperti itu, harus rajin makan, harus rajin minum. Nah, makanan dan minuman itulah ya, sumber hidup. Yang kita tanam juga perlu makan, juga perlu minum, perlu disiram. Semuanya itu diberikan Tuhan supaya manusia itu hidup, supaya manusia itu bisa makan, bisa minum, bisa dia bersyukur. Malah tadi dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bukan hanya sungai yang diciptakan Tuhan atau yang dibuat Tuhan, apalagi tadi itu
buat Tuhan dalam taman itu. Pohon yang menghasilkan buah yang baik. Ingat, buah yang baik. Tidak sekedar buah. Ada buah pohon, misalnya jambu, misalnya apokat. Besar buahnya, tapi busuk. Besar buahnya, tapi gak enak dimakan. Enak kita lihat, tapi asam. Buah yang di dalam Taman Eden itu baik. Inilah yang menjadi makanan kita. Semua kita dipelihara. Tuhan memelihara kita melalui orang tua. Orang tua kita ada pekerjaannya. Dia bekerja pagi, siang, sore, mungkin sampai malam. Orang tua kita mungkin ada yang pegawai, ada yang berdagang, mungkin ada yang supir atau apa. Apapun pekerjaan orang tuamu, doakan. Doakan orang tuamu supaya sehat-sehat. Ibumu, ayahmu, doakan supaya mereka mendapatkan upah, mendapatkan rezeki, sehingga kita bisa sekolah, bisa melakukan aktivitas kita. Doakan orang tuamu, abangmu, adikmu, kakakmu supaya sehat-sehat. Ya, supaya kita tetap di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sukacita kita di dalam Tuhan bukan hanya bernyanyi. Oh, sukacitalah bukan hanya seperti itu. Bersukacita itu juga melalui doa kita. Bukan hanya melalui doa kita, melalui perbuatan kita. Itu perbuatan. Mudah-mudahan adik-adik bisa lagi beraktivitas, bisa masuk kembali ke TK, atau mungkin sudah ada yang mau masuk PAUD, sudah ada yang mau ke SMP. Bukan kiranya memberikan kepada kita sukacita, sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita. Ingat tadi yang memang bilang, jangan lupa mendoakan orang tuamu, karena orang tuamu itu adalah alat Tuhan untuk memberikan kehidupan di tengah-tengah keluarga untukmu sekeluarga. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami. Engkau berikan kepada kami taman yang berisi buah. Engkau mengalirinya dengan sungai. Gambaran daripada pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, Engkau telah menyediakan apa yang perlu untuk hidup ini. Dan mampukan kami, khususnya para orang tua, untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan benar, dengan baik, sehingga memperoleh rezeki yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan setiap hari. Bapa yang baik, kasihi Tuhan anak-anak kami sekolah minggu. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari penyakit. Berikan kepada mereka Tuhan sukacita. Engkau telah memberikan kepadanya pertumbuhan yang baik, yang sehat. Kami percaya Tuhan tetap akan memberikannya. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya COVID-19 Corona segera berlalu, sehingga anak-anak kami ini kembali dapat beribadah minggu di rumah Tuhan bersama-sama dengan majelis, bersama dengan guru sekolah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Sebelumnya mari kita angkat kembali lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 337
ayatnya yang pertama dan juga yang kedua. Musik. bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan menuntunmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.